Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga, dan kita masuk pada poin ketiga 2 dan halaman 82. Amalan sedikit dengan diiringi niat dapat menjadi kedudukan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhaddithukum haditsan fahfaduhu. Qala ma naqasa malu 'abdin min sadaqatin wala zulima 'abdun madlamatan fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu. Qala innamad dunya li arba'ati nafarin abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdhalil manazili wa abdin razaqahu Allahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyati yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyati fa ajruhu masawa wa abdin razaqahu Allahu malan walam yarzuqhu ilman fahuwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin wala yattaqi fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimahu wala ya'lamu lillahi fihi haqqah fahadha bi akhbathil manazili wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqulu law anna li malan la 'amiltu fihi bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fawizruhu masawahu. Aku ingin menghabarkan kepada kalian satu berita, maka jagalah beritaku ini. Sesungguhnya dunia ini, ini terjemahannya separuh. Saya ulangi, sungguhnya Nabi SAW bersabda, aku ingin menghabarkan kepada kalian sebuah habar, maka jagalah habar itu. Yang pertama, tidak mungkin berkurang harta seorang hamba dari sedekah. Yang kedua, tidaklah dizalimi seorang hamba dengan sebuah kezaliman, kemudian dia sabar dengan kezaliman itu, kecuali Allah akan menambah kemuliaan. Yang ketiga, dan tidaklah seorang hamba meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan kepadanya pintu kefakiran atau kalimat yang semisalnya. Kemudian Rasul mengatakan lagi, aku ingin menghabarkan kepada kalian satu habar, maka peliharalah habar itu. Sesungguhnya dunia hanya untuk 4 manusia. Satu, seorang hamba yang telah Allah berikan rizki berupa harta dan ilmu.
Lalu dengan rizkinya tersebut dia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung tali silaturahimnya, dan dia tahu bahwa Allah memiliki hak di dalamnya. Inilah kedudukan yang paling afdal di sisi Allah. Yang kedua, seorang hamba yang telah Allah berikan rizki berupa ilmu dan tidak diberikan rizki berupa harta, namun dia adalah orang yang jujur dan berniat, di mana dia berkata, jika saja aku memiliki harta seperti dia, sungguh aku akan beramal seperti amalan dia. Maka dia akan diberikan pahala karena niatnya. Sesungguhnya pahala mereka berdua dianggap sama. Yang ketiga, seorang hamba yang telah Allah berikan rizki berupa harta dan tidak diberikan ilmu, lalu dia menafkahkan hartanya tanpa dasar ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak pula menyambung silaturahim, dan dia tidak tahu bahwa Allah memiliki hak di dalamnya. Inilah kedudukan yang paling hina di sisi Allah. Kemudian yang keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan rizki berupa harta dan ilmu, lalu dia berkata, jika saja aku memiliki harta, sungguh aku akan beramal seperti amalan fulan, maka dia akan diberikan dosa karena niatnya. Sesungguhnya dosa mereka berdua dianggap sama. Kata pengarang, wahai saudaraku, bayangkan betapa banyak pahala yang kamu dapatkan walaupun kamu tidak memiliki harta. Bahkan kamu hanya cukup jujur dalam berniat dan ikhlas dalam berucap, jika saja aku memiliki harta seperti yang dimiliki oleh fulan yang kaya itu, sungguh aku akan mengamalkan kebaikan seperti yang ia amalkan. Dengan demikian kalian berdua akan mendapatkan pahala yang sama. Sungguh betapa besar kenikmatan yang Allah anugerahkan. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah zat yang berhak akan pujian dan kemuliaan. Baik, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki beberapa faedah. Yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, bahwa harta yang disedekahkan itu tidak mungkin berkurang. Maknanya orang yang bersedekah tidak mungkin miskin. Tidak ada ceritanya orang yang sedekah jatuh miskin, jatuh bangkrut, jatuh susah, tidak ada. Yang ada orang yang bersedekah itu mau mukmin mau kafir sekalipun, Allah tetap balas hartanya berlebih dan bertambah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau kafir hanya bertambah di dunia, tapi di akhirat tidak dianggap sedekahnya. Adapun mukmin bertambah di dunia dan di akhirat akan digantikan dengan surga. Yang kedua, wala zulima abdun madlamatan fa sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah. Kalau ada seorang hamba dizalimi, pamannya ibu disakiti dengan tetangganya, mungkin dalam bentuk ucapan ghibah, dihina, dicaci, dimaki, dibuli dan yang semacamnya, atau disakiti dengan tangannya, dengan tubuhnya, dengan isyaratnya, tapi ibu sabar tidak mau membalas. Biarkan dia bicara, kita diam saja sabar, tidak akan membalas. Maka dengan tidak membalasnya ibu karena dizalimi, maka hakikatnya ibu tidak sedang terhina, tapi ibu sedang dimuliakan. Karena ada orang yang mengatakan kalau ibu dicaci maki kemudian ibu diam, orang ngomong, kenapa kamu tidak membalasnya? Bukankah kamu disakiti? Nanti kesannya kamu direndahkan. Itu ucapan manusia mengatakan seperti itu. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia sedang diangkat derajatnya. Dan ingat, kalau seandainya kita sampai membalas kezaliman dengan kezaliman, memang dalam Islam tidak ada masalah membalas dengan kezaliman orang yang melakukan kezaliman. Tapi catatannya, tidak boleh ibu yang memulainya. Kalau ibu yang memulainya, maka dosa orang itu akan dimasukkan ke dosa ibu. Tapi kalau kita yang tidak memulai, orang itu yang memulai, pamannya ada tetangga
tiba-tiba mengucapkan kalimat kotor di hadapan kita, anjing kau umpamanya. Berarti kan dia yang memulai, kemudian kita balas, kau yang anjing. Balasan itu walaupun sakit karena menyebut kalimat binatang, tetapi kan ibu ini sedang membela diri. Tidak diterima kalau dikatakan anjing, ya kita katakan kau yang anjing. Kalau hanya sebatas ini, ibu tidak berdosa, karena ibu hanya membalik kata-kata. Justru dia yang berdosa karena dia memulainya. Tapi kalau seandainya ibu sabar ketika dicaci dan dimaki, maka ini jauh lebih besar lagi pahalanya, karena di sini Rasul mengatakan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah kezaliman kemudian dia sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Kemudian yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin au kalimatan nahwa. Tidaklah seorang hamba menyengaja diri meminta-minta, bahkan meminta-minta dijadikan pekerjaannya, seolah-olah tidak ada kerja lain kecuali minta-minta, sebagaimana yang ma'ruf banyak di masyarakat, terutama yang di jalan-jalan itu. Terkadang yang meminta-minta itu terorganisir kan, ada bosnya, nanti jam sekian diantar, jam sekian dijemput, kemudian dibagi hasil. Bahkan pernah di Batam ini terungkap sindikat satu keluarga, semua membawa proposal. Ada pihak yang menampungnya, ada pihak yang menipunya, bahkan sampai nomor telepon pun bisa ditipunya, hanya untuk mencari sesuap nasi dengan tujuan memberikan proposal pembangunan masjid, pembangunan pesantren, panti asuhan dan yang semacamnya. Padahal itu tipu-tipu, sudah direncanakan awalnya. Maka di sini Nabi mengatakan tidaklah seseorang itu membuat sebuah bab dari masalah, maksudnya sengaja dia jadikan meminta-minta itu sebagai pekerjaannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuka baginya pintu kefakiran. Tidak ada ceritanya orang minta-minta kaya. Lihat para pengemis di jalan, ya setahun begitu saja berpuluh-puluh tahun mereka akan nongkrong aja di pinggir jalan situ, karena memang meminta-minta itu bukan pintu kekayaan. Kemudian yang selanjutnya, inilah pembahasan dari pembahasan kita. Nabi SAW menjelaskan, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini dihuni oleh 4 karakter manusia. Dunia ini dihuni oleh 4 karakter manusia. Entah kita ini masuk ke yang mana. Yang pertama, kata Nabi SAW, abdin razaqahullahu malan, seorang hamba dilimpahkan rizkinya, kaya raya, usahanya sukses, jualannya untung melimpah, tidak pernah dirugikan hidupnya. Di sisi lain Allah anugerahkan ilmu pengetahuan agama, sehingga 2 nikmat sekaligus Allah anugerahkan kepadanya, nikmat secara hissi dan nikmat secara maknawi. Nikmat secara hissi artinya harta benda, kekayaan, kenikmatan dunia. Nikmat secara maknawi ilmu pengetahuan agama. Kemudian dia gabungkan antara ilmu pengetahuan agama dengan kekayaannya. Dia pun dengan kekayaannya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yattaqi fihi rabbah. Dengan kekayaannya dia bisa bertakwa. Mungkin dengan sedekah membangun masjid, membangun panti asuhan, membangun jalan, membangun tempat-tempat saluran air untuk manusia. Sebutkanlah sedekah-sedekah apa saja, pokoknya dia dengan kekayaannya menjadi takwa. Dan dengan kekayaannya wa yasilu fihi rahimah, dia bantu saudaranya, dia bantu keluarganya, dia bantu kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tahu dengan hartanya ada hak yang dikeluarkan dalam bentuk zakat. Ya. Fahada bi afdalil manazili indallah, maka orang seperti ini di sisi Allah ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Seperti sejarah-sejarah para sahabat. Contoh saja Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Di dalam doanya dia selalu meminta kekayaan. Sa'd bin Ubadah ini kalau berdoa dia minta kekayaan.
Padahal tidak ada sahabat yang berdoa seperti itu. Sahabat itu kalau berdoa pasti minta surga. Kalau Sa'ad bin Ubadah itu selain minta surga, dia minta kaya. Supaya apa? Supaya dia bisa membantu keluarga Nabi. Makanya satu-satunya sahabat yang selalu memberikan hadiah kepada istri-istri Nabi SAW saat hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah adalah Sa'ad bin Ubadah. Setiap hari dia berikan makanan kepada istri-istrinya. Dan apabila Rasul di waktu yang sangat senang hatinya, maka hadiahnya lebih besar lagi. Sampai wafatnya Sa'ad bin Ubadah, dialah yang mengkafil keluarga Nabi SAW dengan hartanya. Makanya dia dalam doanya selalu minta kekayaan supaya bisa membantu keluarga Nabi. Itu namanya menggabungkan antara ilmu dan harta. Lah orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, afdal manazil indallah, seutama-utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, abdin razaqahu ilman walam yarzuqhu malan, seorang hamba dianugerahkan banyak ilmu pengetahuan agama, dia alim dengan ilmunya, dia tahu hukum-hukum dalam agama. Masalahnya walam yarzuqhu malan, dia tidak diberikan harta. Dan ini yang banyak ya, ini yang banyak ustaz-ustaz kita itu hidupnya susah. Dia tidak kaya, tapi dia bisa berdakwah kemana-mana menyampaikan ilmu agama. Jadi ada orang itu diberikan ilmu pengetahuan agama luas, dia bisa berdakwah, dia mengajar manusia dengan lihainya, mengarahkan kepada agama. Masalahnya kehidupannya susah. Tidak seperti orang-orang yang di luar sana yang tidak punya ilmu tapi banyak kekayaan. Tetapi karena dia punya ilmu walaupun tidak punya harta, dia pun ingin mendapatkan pahala seperti orang pertama. Bagaimana caranya? Dia mendapatkan pahala seperti orang yang punya harta, sementara dia tidak punya harta, cuma punya pengetahuan agama saja. Maka mulailah dia memasang niat dalam hatinya. Apa niatnya? Dia pun mengatakan, kalau sean lau anna limalan la amiltu bi amali fulani. Coba sekiranya aku punya harta banyak kayak dia. Coba kalau sekiranya aku punya kekayaan sama dengan dia, di mana dia bisa membangun rumah, pesantren, yayasan dan macam-macamnya, sarana-sarana dakwah, sarana-sarana umum dengan kekayaannya. Coba aku yang di posisinya, aku pun akan melakukan hal yang sama. Ketika dia memasang niat seperti itu, walaupun dia tidak bersedekah, tapi dia ada niat sedekah karena melihat orang yang bersedekah, maka Rasul mengatakan fa ajruhu masawa'un indallah, maka antara orang yang nomor dua dengan nomor pertama tadi di sisi Allah itu sama pahalanya. Padahal yang satu nyumbang dengan hartanya, yang satu nyumbang dengan niatnya. Tetapi karena niatnya sama, maka pahalanya juga disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tentu perlakuan manusia di dunia akan berbeda. Orang yang suka nyumbang pasti dipuji. Orang yang tidak nyumbang hanya pasang niat saja, ya paling siapa yang mau memuji dia? Nggak ada actionnya. Tapi di hadapan Allah, karena dia sudah meniatkan seperti itu, maka dianggap pahalanya sama dengan kelompok yang pertama. Inilah yang disebut dengan al-ghibtah namanya. Ghibtah itu hasad yang terpuji. Hasad itu kan ada dua. Ada hasad yang tercela, seperti orang yang berangan-angan kekayaan orang lain hilang, atau lebih parah, berangan-angan supaya kekayaan orang lain hilang dan berpindah kepada dia. Ini namanya hasad yang tercela. Tapi ada yang semacam hasad namanya ghibtah. Itulah hasad yang terpuji. Dia berangan-angan supaya ingin seperti dia, tapi tidak berangan-angan kekayaan dia hilang ataupun berpindah kepada dia. Hanya ingin seperti dia saja dengan niatnya itu. Itulah hasad yang terpuji. Dari sini kita tahu sesungguhnya niat ini ada dua perkara. Pertama, menjadikan perkara-perkara mubah menjadi sebuah ketaatan dan sebuah ibadah, bahkan bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan yang kedua, dengan memasang niat ini
tanpa sadar dia sedang mengumpulkan banyak pahala. Dengan niat ini dia sedang mengumpulkan banyak pahala, walaupun dia tidak banyak melakukan apa-apa, hanya niat saja. Disitulah kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, rubba saghirin tukabbiruhun niyah. Terkadang ada perkara kecil, tapi yang kecil dibesarkan oleh niatnya. Tapi terkadang ada perkara besar, rubba kabirin tusaghiruhun niyah. Terkadang ada perkara besar tapi dikecilkan oleh niatnya. Jadi niat itu bisa mengecilkan yang besar dan bisa membesarkan yang kecil, tergantung niatnya baik ataukah buruk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, kelompok yang ketiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Ada seorang hamba Allah anugerahkan banyak nikmat dari kekayaan, bisnisnya lancar jaya, usahanya buka cabang di mana-mana, uangnya tidak pernah kekurangan selamanya, kaya raya, rumahnya, tanahnya, kendaraannya, uangnya, tabungannya, pokoknya betul-betul dipenuhi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana keinginan banyak manusia. Masalahnya orang ketiga ini tidak dianugerahi ilmu pengetahuan agama. Dia kaya tapi miskin ilmu. Ketika dia kaya dan miskin ilmu, maka rahasia harta muncul. Jadilah orang yang paling bejat di dunia, karena dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya. Ingat, hawa nafsu itu hanya ditundukkan dengan ilmu pengetahuan agama. Kalau orang jahil dari agama, macam mana dia akan menundukkan hawa nafsunya? Ketika orang ini tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, maka hawa nafsulah yang memerintahkan keburukan kepada hartanya. Disuruhnya dia kemudian dengan hartanya mendolimi orang, membayar preman, datang ke dukun, disuruh menyihir orang, menyakiti orang dengan hartanya. Kemudian dia pun mengadu domba orang, dengan kekayaannya dia pun bermaksiat, berzina, mabuk, judi dan yang semacamnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada yang mengerem. Lah, remnya itulah ilmu agama sebenarnya. Lah, kalau seandainya dia diberikan nikmat berupa harta yang banyak tapi tidak bisa mengerem dengan pengetahuannya, maka orang ini paling buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan nikmat tetapi kufur dengan nikmat, tidak diinfakkan sebagaimana yang dikehendaki zat yang memberikan nikmat kepadanya. Dan yang terakhir ini yang paling apes, sudah tidak punya uang, artinya tidak punya kekayaan sama sekali, miskin, kere gitu ya. Bukan hanya kere harta, ilmu pun tak punya. Sudah miskin harta, miskin ilmu, ini kuadrat. Dan orang-orang seperti ini umumnya kalau berangan-angan ingin kaya, pasti memilih orang ketiga. Dan dia akan mengatakan, coba kalau aku punya kekayaan seperti dia, aku juga mabuklah, aku juga bisa berzina, aku juga bisa ini dan itu dari kemungkaran dan kemaksiatan. Dipastikan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmu, maka angan-angannya jorok. Maka kata Nabi, kalau dia pasang niat seperti itu, maka kelompok yang keempat dengan kelompok yang ketiga itu sama aja dosanya ya. Kalau kelompok yang ketiga berdosa tapi masih menikmati, seorang berzina dengan kekayaannya, masih menikmatilah dia dengan zinanya. Seorang berjudi masih menikmati dengan judinya. Seorang minum khamr masih dia menikmati dengan mabuknya. Tapi kelompok yang empat ini tidak merasakan apa-apa. Dia hanya angan-angan aja yang tinggi. Coba kalau kayak dia, aku pun sama sombongnya kayak dia. Kan nggak ngapa-ngapain dia. Tapi karena sudah memasang niat, dosanya sama dengan dia. Kan rugi akhirnya kan. Lah, itulah yang dikatakan pengarang di sini, amalan sedikit, hanya memasangkan niat saja, tetapi mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian para ulama mengatakan seperti perkataan Yahya ibn Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ta'allamun niyata fa innaha ablag minal amali. Pelajarilah niat dengan baik, karena terkadang niat itu lebih manfaat dibandingkan amal. Pelajari niat dengan baik, artinya biasakan niat itu pasang karena Allah. Kalau terbentik saja niat itu kepada selain Allah, langsung dibatalkan, balikan kepada Allah.
Karena hati manusia bisa berubah-ubah masalahnya. Tapi dengan dilatihnya supaya kita ikhlas, lama-lama insya Allah bisa ikhlas. Makanya kata Yahya ibn Abi Katsir, memang keikhlasan itu harus dipelajari. Ta'allamun niyyah, belajarlah tentang niat. Fa innaha ablagh minal amal, karena niat itu lebih manfaat dibandingkan amal. Berapa banyak amalan besar menjadi kecil karena niatnya. Pamannya kemarin korban dengan sapi demosun yang sangat besar pamannya, tapi niatnya untuk ria, percuma korbannya, ratusan juta dia keluarkan. Tetapi boleh jadi mungkin orang ini tidak punya uang, mau korban tak ada duit, tapi memandang orang kaya yang sedang korban dengan sapi besar itu, dia berpikir, ya Allah, kalau aku seperti dia, mampu membeli sapi seperti dia, aku pun akan berkorban dengan sapi yang sama. Maka orang yang mengatakan seperti ini akan mendulang pahala kurban seperti sapi yang diinginkannya, walaupun dia tidak berkorban sapi. Itulah yang dikatakan di sini oleh Yahya ibn Abi Katsir, terkadang niat itu lebih manfaat dibandingkan amal. Karena amal diterimanya itu ditentukan dengan niatnya. Kemudian berkata Daud At-Tai rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu bi husnin niyyah. Aku melihat kebaikan seluruhnya terkumpul dalam satu kata, husnun niyyah, baiknya niat seseorang. Kalau kita ingin mengumpulkan banyak kebaikan, cukup pasang niat dengan niat yang baik, maka kita sudah mengumpulkannya. Umpama ini satu RT nih, yang orang kaya sini naik haji, yang orang kaya sini berkurban, yang orang kaya sini bangun masjid, yang orang kaya sana bangun yayasan, yang orang kaya sini bangun fasilitas dakwah dan yang semacamnya. Sementara saya tidak bisa apa-apa karena miskin. Tapi saya bisa duduk di kursi sambil menghayal, kalau aku kayak dia, aku pun pengen haji kayak dia. Kalau aku juga seperti dia, aku pengen berkorban kayak dia. Kalau aku seperti dia, aku pun pengen bangun masjid. Kalau aku seperti dia, aku pun pengen buat yayasan, dan begitu seterusnya. Maka kita bisa mengumpulkan pahala orang itu dengan niat kita, walaupun kita tidak seperti mereka, tapi kita bisa mengumpulkan kebaikan orang kemudian diletakkan di badan kita dengan cukup memasang niat. Apa enggak enak? Makanya kata beliau bahwa aku melihat kebaikan itu semua terkumpul pada niat yang baik, kata Daud At-Tai. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, ma'allajtu syai'an ashad alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak mampu mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan niatku, karena niat ini mudah berubah masalahnya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan semua penyakit bisa keobati kecuali penyakit niat, katanya. Susah sekali niat ini diobati supaya ikhlas, lurus, tidak pernah ria dan tidak pernah karena makhluk. Susah kali, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian beliau memberikan alasannya, ya karena namanya hati itu bisa berbolak-balik dan Allah yang membolak-balikannya. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, ya bunai, kepada anaknya, ya bunai inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Wahai anakku, kata Imam Ahmad, niatkan dengan niat yang baik, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan selama engkau niat kebaikan. Wahai putraku, niatlah yang baik, karena engkau akan di atas kebaikan selama niatmu baik. Ala innaha da'watun listihdhari niyatil khairi daiman. Jadi Imam Ahmad ingin mengatakan, selama kita ada niat yang baik, memasang niat yang baik, maka selamanya kita akan dilingkupi dengan kebaikan selama niat kita baik. Tapi kalau sudah niat kita tidak baik, maka selamanya kita akan dikelilingi dengan keburukan. Kemudian juga dikatakan oleh ulama yang lainnya, seperti yang dikatakan al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, takhlisun niyati min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad.
memurnikan niat dari kerusakan itu lebih berat bagi orang-orang yang banyak beramal walaupun mereka terus melakukan ijtihad sepanjang masa, bersungguh-sungguh dalam beramal sepanjang masa. Artinya seberat-berat amalan badan tidak lebih berat dibandingkan amalan hati. Jadi seberat-beratnya amalan badan, sebutkan amalan badan apa yang paling berat? Salat 5 waktu, puasa yang menahan lapar, haji yang mengeluarkan harta dan kekayaan serta tenaga, atau berjihad yang bisa kemudian menyerahkan waktu, tenaga sampai nyawa, atau apa disebut amalan yang berat itu. Selama amalan berat itu dilakukan dengan badan kita, itu jauh lebih ringan dibandingkan amalan hati. Jadi amalan hati itu memang berat sekali. Untuk memasang ikhlas itu tidak semua bisa, karena awalnya sudah ikhlas, tengahnya pula datang riya. Ada orang yang seperti itu, awalnya Masya Allah lillahi ta'ala, ibu baca Quran lillah, ibu datang ke pengajian lillah. Ketika duduk di pengajian, mulai kemudian datang perasaan riya, sum'ah dan yang semacamnya. Jadi memang hati ini bisa berubah-ubah. Dari situlah makanya wajar Sufyan Ats-Tsauri mengatakan memang agak sulit hati ini diobati. Mengobati hati, menjernihkan hati itu sulit sekali. Kalau menjernihkan badan, menjernihkan pakaian, menjernihkan peralatan-peralatan baik rumah tangga, kendaraan dan yang semacamnya itu mudah. Mobil bawa ke karwas, sebentar saja sudah kinclong. Ibu beli sapu, alat pel, dipel aja 5 kali sehari sudah kinclong tuh. Ya. Piring-piring yang kotor, sak kotor-kotornya saja, belilah sabun sunlight, sebentar aja kita bisa ngaca di kaca tadi. Jadi kalau membersihkan hal-hal yang tampak itu mudah, lah membersihkan hati ini sulit. Macam mana caranya? Ibu minum sunlight biar bersih hatinya, matilah berbusa tuh hatinya. Tidak bisa hati itu dibersihkan dengan sabun, dengan sampo dan yang semacamnya. Itu perlu dilatih hati biar bersih itu. Memang harus dilatih, tidak bisa. Seperti orang yang ingin belajar sedekah. Pada awalnya mikir-mikir sedekah besar itu, kecil dulu lah, mungkin 1.000, 2.000, tapi rutin. Lama-lama nanti akan merasakan lezatnya sedekah. Lama-lama dia tidak akan kepikiran lagi soal uang yang disedekahkan. Sama dengan orang yang latihan sholat sunnah, dipaksakan bangun tengah malam, memang awalnya berat, tapi kalau terus dirutinkan itu jadi ringan tuh. Lah hati menjadi ikhlas pun memang seperti itu, ada latihannya. Ya, jadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa niat itu memang perlu dilatih. Tetapi ada beberapa riwayat yang semana dengan hadis ini. Pertama, hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal laili, faghalabathu 'ainahu hatta asbaha, kutiba lahu ma nawa, wa kana naumuhu shadaqah. Wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuju tempat pembaringannya, ibu tidur, kemudian setelah berbaring, sebelum tidur, dalam hati ibu niat, nanti malam kayaknya harus saya bangun, pokoknya jam 1, jam 2 saya harus bangun. Qadarullah, mungkin ibu terlena dengan mimpi, dengan cuaca yang dingin, akhirnya tidak mampu bangun. Alarm yang kencang itu jadi nyanyian tidur. Akhirnya sampai azan subuh baru ibu terperanjat. Tapi kan ibu sudah ada niat ingin bangun malam. Maka Nabi SAW mengatakan, maka solat malamnya sudah dicatat sebagai pahala bagi dia walaupun dia tidak melakukannya. Bahkan tidurnya sendiri sudah dianggap sedekah dari Allah. Jadi orang yang niat, nanti malam saya bangunlah mau baca Quran, qadarullah tidak bangun sampai subuh, maka ibu sudah dapat pahala baca Quran plus tidur ibu dianggap sedekah. Karena tidur ibu itu kan untuk supaya badan kita stabil ketika bangun di sepertiga malam. Makanya tidurnya dianggap sedekah, dapat pahala pula dari yang diniatkan. Kan enak, kurang apa lagi? Ya. Tapi bukan sengaja diniat-niatkan tapi tak mau bangun-bangun. Nah, itu lain ceritanya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kami, kata Jabir, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Inna bil madinati larijalan
ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayatin habasahumul udhru wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Kata Nabi SAW di hadapan para sahabat ketika itu mereka sedang pulang dari peperangan, menang perang. Saat di tengah-tengah jalan kepulangan itu, Rasul bicara dengan para sahabat, sesungguhnya di kota Madinah itu ada sebenarnya orang-orang yang tinggal di kota Madinah seolah-olah mereka sedang berperang bersama kita, seolah-olah mereka sedang berjalan bersama kita, seolah-olah kita sedang melintasi bersama kita di lembah-lembah. Tetapi masalahnya mereka tidak bisa ikut bersama kalian karena ada uzur yang menghalanginya. Dalam riwayat ada sakit yang menghalanginya atau apalah yang menghalanginya. Tetapi sesungguhnya pahala mereka bersyirikat dengan kalian. Pahala mereka bersyirikat dengan kalian. Kata para ulama, kalau seandainya seseorang itu biasa sholat malam, biasa puasa sunnah, biasa berzikir, biasa baca Quran, tiba-tiba sakit sehingga kebiasaan sholat malamnya tidak bisa dilakukan, kebiasaan baca Qurannya tidak bisa dibaca lagi, kebiasaan sedekahnya tidak bisa, kebiasaan berzikirnya berhenti, maka selama ibu sakit, anggaplah setahun, maka kebiasaan-kebiasaan harian itu akan tetap mengalir pahalanya walaupun ibu tidak melakukannya. Sebab apa? Sebab kalau ibu tidak sakit pasti ibu melakukannya. Karena ibu sakit maka tidak bisa melakukannya. Lah Rasul mengatakan bahwa orang yang membiasakan beribadah tiba-tiba tidak bisa ibadah karena uzur, entah sakit dan yang semacamnya, maka tetap dicatat ibadah setiap malamnya, dicatat ibadah solat malamnya, baca Qurannya, wudunya, zikirnya, atau solat sunnahnya, duhanya, witirnya dan yang semacamnya, tetap dicatat. Itulah di sini niat ini berperan, ya. Harus ada niat ketika kita sakit dalam hatinya. Coba saya nggak sakit, saya bisa sholat malam. Coba saya nggak sakit, saya bisa. Itu niat dipasang sama dia. Maka sesungguhnya dia akan tetap dapat pahala karena sudah dipasang niatnya. Karena kebiasaannya memang seperti itu. Lain kalau tidak punya kebiasaan niat sholat malam, dari dulu tidak pernah sholat malam dia. Tiba-tiba ujuk-ujuk waktu sakit ingin sholat malam. Gimana ceritanya? Sehat aja nggak sholat malam? Ya orang kayak gini nggak dapat apa-apa lah. Maksudnya ini kan orang yang terbiasa sholat malam, tiba-tiba sakit, niat ingin sholat malam tapi tak bisa, maka dia tetap mendapatkan sholat malam. Ya, ini juga diantara hadis yang semana tentang masalah fadilah niat. Kemudian juga hadis yang ketiga, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Allah itu mencatat semua perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Tsumma bayyana dzalik fi kitabih. Kemudian Allah jelaskan di dalam kitabnya. Kata Nabi, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa punya niat yang baik dan dia belum mengamalkannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Tetap Allah sudah mencatat satu kebaikan sempurna kepada dia. Wa man hamma bisayyi'atin, tapi sebaliknya barang siapa yang berniat dengan niat keburukan, walam ya'malha, dan dia tidak mengamalkannya, Allah tidak mencatat keburukannya. Jadi kalau niat baik walaupun belum diamalkan Allah catat, kalau niat buruk kalau belum diamalkan belum dicatat sampai diamalkan. Begitulah rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Dan itu juga menunjukkan apa? Keutamaan niat. Belum melakukan baru niat sudah berpahala. Macam mana melakukannya? Seperti mamanya ibu mau datang ke pengajian, sudah ada niat memang dari pagi itu saya ingin ngaji lah, udah lama tak ngaji mama. Qadarullah ada tamu, tak jadi berangkat kan ya. Tetap dicatat dapat pahala ikut pengajian walaupun badannya tidak hadir di pengajian. Makanya niat yang baik itu pasang aja. Soal bisa nanti melakukan atau tidak gitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memasang niat yang baik itu sebuah kebaikan dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Seperti ibu-ibu mamanya menyekolahkan anaknya di pesantren, di sekolah-sekolah IT, di tempat-tempat yang di situ banyak mempelajari ilmu agama. Ibu sekolahkan di situ. Mungkin TK, SD, SMP, SMA gitu atau sampai perguruan tinggi. Ibu pasang niat ketika nyekolahkan anak itu.
Ya Allah, tujuan saya menyekolahkan anak saya di TK, di SD itu untuk mengangkat kejahilan dia, supaya dia tidak bodoh. Dan kalau dia sudah pintar, mudah-mudahan dia bisa mengangkat kejahilan orang lain. Jadi niat memasukkan anak itu karena Allah, supaya dia cerdas dan mencerdaskan orang. Walaupun anak ibu yang sekolah, ibu tidak ngapa-ngapain, ibu hanya ngarahkan saja, maka pahala anak itu selama dia belajar agama, maka ibu akan mendapatkan. Kenapa? Karena niatnya tadi ingin menjadikan anak itu cerdas dan mencerdaskan orang, mengangkat kejahilan dan mengangkat kejahilan pada diri sendiri atau mengangkat kejahilan kepada orang lain. Kan enak, duduk-duduk dapat pahala banyak. Itu namanya multi level pahala, namanya mengalir terus dari anak-anak yang belajar karena sokongan orang tua dan niat yang baik orang tua menyekolahkan anak-anak, sehingga tidak ada ruginya sama sekali. Nah, ini juga di antara hadis yang ketiga yang menunjukkan tentang pentingnya niat baik. Ya. Niat ini, Bu, ada beberapa keunggulan. Pertama, al-insan yablughu bi niyatihi ma la yablughu bi amalihi. Terkadang seorang hamba itu mampu mencapai derajat yang tinggi yang tidak bisa dilakukan dengan amalannya. Jadi terkadang niat itu menerbangkan kita ke tempat yang tinggi yang amalan kita tidak sanggup mencapainya. Ini berdasarkan hadis ini, hadis yang kita baca ini, di mana harta menjadi manfaat karena ada niat yang baik dari ilmu pengetahuannya. Makanya dia mendapatkan kelompok pertama itu. Kenapa dia mendapatkan tempat yang paling tinggi coba di sisi Allah? Bukan karena hartanya, bukan. Karena kelompok yang ketiga pun punya harta tapi masuk neraka. Kelompok yang pertama punya harta tapi masuk surga dan dapat kedudukan yang paling tinggi pula di surga. Apakah karena hartanya? Bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya. Ya, karena niat baiknya dengan harta itu dia harus sumbangkan kemana-mana sesuai dengan hajat dan kebutuhan dan jalan. Makanya kemudian dia menjadi melambung karena niatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man sa'alallah syahadah, asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi." Siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan kejujuran niatnya, maka Allah akan menyampaikan kedudukan syahidnya kepada dia walaupun tidak mati di pertempurannya, walaupun hanya mati di pembaringannya, tapi sudah ada niat ingin mati syahid, tapi tak bisa perang, hanya ingin saja. Maka kalau dia mati di atas pembaringannya, tetap dia dihukumi mati syahid. Nah, ini kan enak dengan niatnya seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ala qadrin nawaya takun ataya. Maka sesuai dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala pun disesuaikan dengan kadar niatnya. Jadi pemberian Allah kepada kita itu disesuaikan dengan kadar niatnya. Niatnya semakin baik, semakin besar pemberiannya. Kalau niatnya kecil, ya pemberiannya juga kecil. Jadi pemberian Allah itu sesuai dengan kadar niat. Ini yang kedua. Yang ketiga, an-niyatus salihatu tuftahu abwabul khairi wat taufiqu wal ma'unatu. Bahwa niat yang baik bisa membuka, an-niyatu as-salihatu taftahu abwabal khairi wat taufiqi wal ma'unah. Jadi niat yang baik itu bisa membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu taufik, dan pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa tahu ibu mungkin sekarang susah, tapi terus dalam hatinya, kapan ya Allah saya pengen haji, pengen umroh, pengen haji, pengen umroh. Sebenarnya ibu secara materi tidak, ini mungkin ibu nabung 100 tahun pun dengan kondisi ibu mungkin dalam pikirannya enggak mungkin juga bisa haji ya. Tetapi terus niat seperti itu, apa-apa susah tapi saya pengen haji, pengen haji, pengen haji.
insya Allah terkadang Allah kabulkan keinginan kita, walaupun mungkin secara logika sebenarnya tidak sanggup dia mengumpulkan biaya sebanyak itu. Karena memang begitulah terkadang niat ini bisa membuka pintu-pintu kebaikan tanpa sadar. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, sirru silahika fi salahi sirrika. Bahwa rahasia baiknya yang zahir dari badan kita itu ditentukan dari yang rahasia dalam badan kita. Jadi baik buruknya penampilan kita itu sebenarnya cerminan dari baik buruknya yang ada dalam badan kita ini. Kalau hati kita baik, secara otomatis penampilan baik. Kalau hati kita jahat, pasti penampilannya juga jahat. Ya. Jadi niat itu yang menentukan. Artinya perlunya seseorang itu memperbaharui niatnya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir tentunya, niat ini bisa menjadikan orang celaka dan bisa menjadikan orang beruntung. Seperti dalam hadis yang kita baca, orang ini tidak punya harta, tidak punya ilmu pengetahuan agama, tapi pasang niat jelek. Kalau saya seperti dia mabuk, saya pun pengen mabuk. Akhirnya dia tidak mabuk, tapi tercatat dosa mabuk. Yang satu mengatakan, aku pun kalau kayak dia pengen haji, tapi tak bisa haji. Walaupun dia tidak berangkat ke tanah suci untuk haji, tapi Allah sudah kasihkan di badannya pahala haji. Kan enak. Ya, jadi sebenarnya mencari pahala bagi orang yang berilmu itu mudah, dan mencari pahala bagi orang yang jahil itu kayak susahnya setengah mati. Padahal mengumpulkan pahala itu mudah bagi orang yang berilmu, ya, yang tahu caranya dan jalannya. Tapi kalau tidak tahu cara dan jalannya, ya susah mati dia mencari pahala macam mana caranya. Wallahu alam. Ini diantara keterangan poin ke-32 halaman 82. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada bertanya silakan. Waalaikumsalam. Ketika seseorang yang berniat tanpa sengaja mengumpulkan banyak pahala, yang salah satunya ketika dia melihat orang berhaji, orang berinfak dan sebagainya. Terus gimana kita membedakan antara niat dan khayalan? Sebagaimana dikatakan, pemutus dari angan-angan itu adalah kematian. Terus membedakannya gimana? Iya, alhamdulillah. Niat itu punya kesungguhan. Kalau angan-angan itu tidak ada kesungguhan. Umpamanya orang pengen sholat malam, memang dia bisa sholat malam, sehingga ada kesungguhan untuk bangun. Dengan cara apa? Pasang alarm, berwudu supaya nggak diganggu setan. Kemudian juga cari posisi tidur supaya tidak nyenyak dalam tidurnya, entah baring ke arah kanan, ke dekat jantung, biar kalau dengar suara langsung bangun. Itu kan ada kesungguhan dia. Itu namanya niat. Ya. Tapi kalau angan-angan itu dia nggak pernah sholat malam, entah malaikat kapan masuk di hatinya, melamun untuk kapan saya bisa sholat malam. Tapi tak mau pasang alarm, sengaja AC pun dipasang bukan 16, 10 dia pasang. Kayak kutub ya. Nggak ada niat, memang sebenarnya dia nggak punya niat bangun, dia cuma menghayal aja kan begitu. Lah di situ sebenarnya lihat kepada ijtihad, sebenarnya kesungguhannya. Mana orang yang menghayal, mana orang yang melihat, itu dari kesungguhannya di situ. Makanya istilah para ulama itu dengan disebutkan sidqun niyah, jujur dalam niat. Dilihat kejujurannya karena ada kesungguhan dari niatnya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la